Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk merenungkan akan firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus bagi kami dan berkatilah firman ini sehingga firman Tuhan menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah untuk menerima terang yang dikirim Allah. Mazmur 43 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendak. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang yang berdosa itu apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap-tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusan. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah disampaikan kepada inteleknya dan menggerakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam, makin lama makin berkurang kuasanya, dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberi perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dalam hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya, dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya, seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya. Tetapi oleh penolakan terang, jiwanya menjadi penuh kegelapan dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang itu. Kristus berkata kepada jiwa yang seperti itu, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu." Pada hari ini, pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh." Saudara yang diberkati Tuhan, semoga renungan firman Tuhan ini dapat memberikan satu pekabaran bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan yang indah, yang dapat memberikan akan satu nasihat dan pekabaran bagi kami, untuk kami mau melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami ini.
melalui petunjuk-petunjuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.